Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 380. Mata Xie Huilan berhenti pada celana Dong Suebing dan menyipitkan matanya. Jika kamu mengenakan sesuatu di bawahnya, lepaskan itu, oke. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam. Apa maksudmu, bagaimana menurutmu? Saudari Xie, bisakah kamu tidak melakukan ini? Dong Suebing menggerutu. Ini kemajuannya terlalu cepat, dan kamu memintaku melepas celana dalamku. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia seharusnya Dong Suebing menyesal memilih pakaian untuk Xie Huilan. Dia mengingat kembali apa yang dikatakan Xie Huilan sebelumnya. Jika dia ingin Sister Xie melepas celana dalamnya, dia pasti akan menolak. Ini curang. Tidak bisa. Apakah kamu mencoba menarik kembali kata-katamu? Permintaanmu konyol. Bagus. Saya akan mengeluarkannya, tetapi saya akan mengeluarkannya di toilet. Xie Huilan menolak. Haha, tidak akan menyenangkan jika kamu tidak melepasnya di depanku. Dong Suebing menggerutu dalam hatinya. Kamu mungkin menganggapnya menyenangkan, tapi kamu telah membuatku keras, dan terlalu memalukan jika aku melepas celanaku sekarang. Xie Huilan akhirnya menyerah dan menyarankan. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin melepasnya dari celana dalammu. Tapi kamu harus melepas 2 potong pakaian. Dong Suebing berpikir sejenak, lalu melepas kemeja dan celananya, hanya menyisakan long john-nya. Aku tidak percaya aku tidak bisa menelanjangimu hari ini. Kamu berani menertawakanku. Aku akan membuatmu menangis. Catatan penerjemah. Menarik kereta adalah permainan poker yang dimainkan di Tiongkok. Setiap pemain akan mendapatkan setumpuk kartu, dan mereka tidak diperbolehkan melihat kartu tersebut. Para pemain harus mengambil kartu teratas dari tumpukan mereka dan meletakkannya menghadap ke atas. Di atas meja, jika pemain lain memasang kartu yang sama dengan kartu sebelumnya, maka pemain tersebut akan mengambil semua kartu yang ada di meja. Pemain pertama yang kehilangan semua kartunya akan kalah dalam permainan. Misalnya, kartu di meja yang menghadap ke atas adalah J, dan jika pemain berikutnya menarik J, dia akan menyimpan semua kartu di atas meja. Jika kartu teratas adalah kartu as, dan pemain berikutnya mengambil kartu as dari tumpukannya, pemain sebelumnya harus memberikan 5 kartu tambahan kepada pemain yang mengambil kartu as. Malam, 11 malam, 1 jam lagi dari tahun baru. Dong Suebing, yang hanya tersisa celana panjangnya di ruang tamu, merasa ditipu oleh Xie Huilan. Sister Xie sedang meraih kemenangan beruntun, dan Dong Suebing tahu dia tidak bisa terus kalah. Ia telah melatih ingatannya saat mengikuti ujian pegawai negeri sipil dan yakin bahwa ia tidak akan kalah telak. Dia harus menang. Pertandingan berikutnya dimulai. Dong Suebing berkonsentrasi pada kartunya dan tidak terganggu oleh sosok seksi Xie Huilan. Dia bahkan tidak melihat ke arahnya. Xie Huilan tertawa. Apakah kamu harus serius? Kamu tidak akan mengatakan ini saat kamu hampir telanjang. Dong Suebing menatap kartu-kartu itu untuk menghafalnya. Kamu masih memiliki 3 potong pakaian tersisa, kan? Xie Huilan melempar kartu ke bawah. Ini masih awal. Pelan-pelan. Hahaha. Dong Suebing berpikir sendiri. Saya akan melihat apakah Anda masih bisa tertawa nanti. Dong Suebing serius sekarang, karena dia bertekad untuk melihat kaki panjang Xie Huilan. Dong Suebing telah mengerahkan seluruh konsentrasinya ke dalam permainan dan mendapatkan beberapa hasil. 10 menit kemudian, Dong Suebing memenangkan babak ini. Dong Suebing sangat gembira. Sekarang giliranku untuk memilih pakaian pilihanku. Haha, saya akhirnya bisa melihat lebih banyak dagingnya. Hehe, memilih pakaian adalah permainan terakhir. Saya tidak mengatakan itu akan berlaku untuk game ini, kan? Xie Huilan menyilangkan kaki dan melepas jasnya. Baiklah, mari kita mulai permainan berikutnya. Saya pikir saya harus menganggap serius permainan ini sekarang. Dong Suebing, apa yang salah? Cepat kocok kartunya. Saudari Xie, aku menyadari bahwa kamu sangat licik. Xie Huilan tertawa. Kecerdikan merupakan syarat penting bagi seorang pejabat pemerintah. Apakah kamu memujiku? Dong Suebing tidak bisa berkata-kata. Semuanya harus berjalan sesuai aturan Xie Huilan. Ini curang. Bagus. Tunggu. Mari kita tetapkan aturannya sebelum kita memulai permainan ini. Mengapa saya harus menyerah kepada Anda ketika saya menang,
dan saya harus mendengarkan peraturan Anda ketika Anda menang. Xie Huilan melihat arlojinya dan tertawa. Baiklah, sekarang sudah hampir tengah malam, dan kita masih perlu menghitung mundur menuju tahun baru Imlek. Bagaimana kalau yang kalah melepas 3 potong pakaian di game ini? Bahkan jika Xie Huilan melepas 3 potong pakaian, dia masih mengenakan celana dalamnya. Dong Suebing mengetuk pahanya. Hari ini dingin, dan saya memakai 2 celana panjang John. Itu berarti saya masih memiliki 4 potong pakaian. Yang kalah harus melepas 4 potong pakaian. Xie Huilan menyipitkan matanya. Oke, 4 potong pakaian. Dong Suebing menyingsingkan lengan bajunya dan menarik napas dalam-dalam. Ayo mulai. Game ini berhasil atau gagal. Dong Suebing mengocok kartunya dan membagikan kartunya. Dong Suebing dan Xie Huilan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan mereka mencoba menghafal semua kartunya. Ingatan Xie Huilan jauh lebih baik, dan setiap kali dia mengeluarkan kartu, dia dapat mengumpulkan 2 hingga 5 kartu dari Dong Suebing. Permainan ini tidak menguntungkan Dong Suebing, dan dia mulai berkeringat. Tidak, aku akan kalah jika ini terus berlanjut. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia hanya dapat mengingat sebagian kecil kartunya. 5 menit 10 menit tiba-tiba, Dong Suebing mendapat kesempatan. Dong Suebing telah memenangkan Sister Siska, dan dia memegang es di tumpukannya. Tidak ada lagi kartu di atas meja, dan Dong Suebing membuang K. Saat jumlah kartu di atas meja bertambah, Xie Huilan membuat beberapa kesalahan, dan Dong Suebing membuang asnya. Dia memenangkan semua kartu di atas meja. Xie Huilan tidak memiliki banyak kartu tersisa, dan Dong Suebing akhirnya menang melawannya setelah setengah jam. Saya menang. Hahaha. Dong Suebing sangat bersemangat. Kali ini, dia akhirnya bisa melihat lebih banyak tentang Xie Huilan. Xie Huilan mendorong kartu itu menjauh darinya dan tertawa. Apakah kamu harus begitu bahagia? Saudari Xie, kita sudah menyepakati 4 potong pakaian sebelumnya. Dong Suebing duduk tegak dan menatap Xie Huilan. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu kali ini. Xie Huilan tersenyum dan berdiri. Tangannya meraih pinggangnya dan melepaskan ikat pinggangnya. Setelah itu, dia membuka kancing celananya dan perlahan menurunkan celananya ke bawah kaki panjangnya. Dia melepas celananya dan meletakkannya di sofa. Dia melepas atasan John panjangnya dan melemparkannya ke samping. Xie Huilan sepertinya menyukai pakaian dalam berwarna hitam. Kali ini, ia mengenakan bra hitam dengan motif kecil berwarna merah. Dong Suebing melihat tubuhnya tanpa berkedip. Xie Huilan melirik Dong Suebing dan melepas celana panjangnya. Kaki panjang seksi Xie Huilan akhirnya terlihat oleh Dong Suebing, dan dia bahkan bisa melihat pakaian dalam berendanya. Xie Huilan sekarang hanya tinggal bra dan celana dalamnya. Berapa banyak potongan yang sudah kulepas? Xie Huilan berhenti, 3 potong. Jawab Dong Suebing. Kamu masih perlu melepas 1 potong lagi. Xie Huilan tertawa. Benar-benar. Kenapa saya pikir saya telah melepas 4 bagian? Bisakah kamu menghitung lagi? Celana jasmu, atasan Long John, dan celana panjang John. Saya tidak perlu menghitungnya. Mata Dong Suebing menatap tubuh Xie Huilan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan dia tidak akan melewatkannya. Xie Huilan tidak bergerak dan menatap Dong Suebing. Bolehkah aku berhutang padamu pakaian ini? Dong Suebing berdeham. Saudari Xie, kami telah menyetujui peraturannya, dan kaulah yang menyarankan ini. Lagi pula, Dong Suebing merendahkan suaranya. Bukannya aku belum pernah melihatmu telanjang sebelumnya. Ketika Dong Suebing menyelamatkan Xie Huilan dari tenggelam dan membawanya pulang, dia pernah melihatnya telanjang sebelumnya. Xie Huilan sangat murah hati pada saat itu dan bahkan tidak berusaha menutupi dirinya. Dong Suebing tahu Sister Xie bukanlah orang yang pemalu karena kejadian itu. Xie Huilan tertawa. Bagaimana kamu bisa membandingkan dulu dan sekarang? Saya tidak punya pilihan di tempat Anda karena semua pakaian saya basah. Terlebih lagi, saya muntah-muntah saat itu. Dia berkata dan duduk di sofa. Sudah hampir waktunya menghitung mundur tahun baru Imlek. Bisakah kamu membiarkan aku menjaga kesopanan? Dong Suebing ingin mengatakan tidak tetapi menyerah. Dia menghela nafas dan berkata, baiklah sayang sekali. Dong Suebing mengira dia bisa melihat payudara Xie Huilan dari dekat kali ini. Xie Huilan tertawa. Bolehkah aku memakai kembali pakaianku?
Oke, jangan masuk angin. Dong Suebing tidak mengenakan kembali pakaiannya karena apartemennya tidak dingin. Apalagi dia masih memakai celana panjang. Xie Huilan membawa pakaiannya kembali ke kamar tidur. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan Dong Suebing mendengar langkahnya. Dong Suebing berbalik dan terkejut. Xie Huilan mengenakan blus putih dengan garis leher menjuntai dan tidak mengenakan celana panjang. Sebagian bra hitamnya terlihat, dan dia hanya mengenakan stoking di bagian bawahnya. Itu terlalu seksi. Kenapa kamu tidak memakai pakaianmu? Dong Suebing pura-pura bertanya. Ini dingin. Haha, ini yang aku pakai di rumah. Nyaman. Dong Suebing teringat terakhir kali dia datang ke apartemen Xie Huilan saat mereka bertengkar, dia hanya mengenakan atasan tipis dan tanpa celana. Kini, blusnya cukup panjang hingga menutupi pakaian dalam berenda hitamnya, dan terlihat lebih seksi. Dong Suebing tahu tidak ada yang akan memakai stoking dan sepatu hak tinggi di rumah. Apakah dia memakai stoking dan sepatu hak tinggi untuknya? Dong Suebing semakin memanas. Xie Huilan berjalan ke sofa dan menyilangkan kaki. Dong Suebing merasa dia terbakar. Dia melihat paha dan kakinya. Pakaian Xie Huilan terlalu menggoda untuk Dong Suebing. Kakak Xie Hah. Xie Huilan menoleh ke Dong Suebing. Bolehkah aku mencium kamu? Haha, bagaimana jika aku bilang tidak? Bolehkah aku menyentuh kakimu? Bagaimana menurutmu? Xie Huilan tersenyum. Dong Suebing menjadi lebih berani setelah melihat ekspresi Xie Huilan. Dia meraih leher suster Xie dan menundukkan kepalanya. Xie Huilan masih menatapnya sambil tersenyum. Dong Suebing memandangnya dan menciumnya. Dia menggigit bibirnya dan menghisap lidahnya. Dong Suebing akhirnya mencium suster Xie lagi setelah sekian lama. Dong Suebing sangat gembira dan menciumnya sebentar. Xie Huilan tidak membalas ciumannya tetapi tetap di sana tanpa ekspresi untuk diciumnya. Dong Suebing tidak menyangka Xie Huilan akan bereaksi karena dia masih merasa bersalah atas kejadian dengan bibi Suan itu. Mampu mencium Xie Huilan sudah merupakan sebuah terobosan. Bibir mereka terpisah. Dong Suebing tersenyum dan memegang tangan Xie Huilan. Xie Huilan juga mempererat cengkeramannya pada Dong Suebing dan mengelus ringan jari Dong Suebing. Ini dimulai hitung mundur tahun baru Imlek dimulai. Dong Suebing dan Xie Huilan berpegangan tangan dan menonton pembawa acara TV menghitung mundur. 10 Dong Suebing mengencangkan cengkeramannya di tangan Xie Huilan. 3, 2, 1 wo. Banyak petasan dan kembang api yang dinyalakan. Semua orang di ruangan dan di TV bersorak. Dong Suebing tertawa. Saudari Xie, kami telah berpegangan tangan dari tahun lalu hingga tahun ini kami berpegangan tangan selama setahun. Xie Huilan mendorong tangan Dong Suebing yang lain, yang berada di pahanya, menjauh dan tertawa. Kamu juga telah menyentuh pahaku selama 1 tahun. Anda juga telah memanfaatkan saya selama 1 tahun. Catatan penerjemah. Ini video saya mengajak anak anjing saya jalan-jalan. Tolong dukung saya dengan berlangganan salurannya. Setelah tengah malam, ini adalah awal tahun baru. Dong Suebing mendengar suara petasan yang keras di luar dan berlari ke tasnya untuk mengeluarkan kembang api. Dia memberikan setengahnya kepada Sister Xie, dan Xie Huilan mengeluarkan 1 batang. Dong Suebing dengan cepat menyalakannya dengan korek api dan menyalakannya sendiri. Ruang tamu langsung menyala karena kilauannya. Xie Huilan melambaikan kilauannya. Sudah hampir 10 tahun sejak saya bermain dengan ini. Waktu berlalu begitu cepat, benar-benar. Dong Suebing menyalakan kilauan lagi setelah yang dipegangnya selesai terbakar. Apakah kamu tidak bermain petasan saat tahun baru? Dong Suebing akan menyalakan petasan setiap tahun. Saya bekerja di Kementerian Keuangan setelah saya masuk dinas pemerintahan dan sangat sibuk hingga saya tidak punya waktu untuk merayakan tahun baru. Setelah mendapatkan beberapa pengalaman di sana, saya dipindahkan ke Departemen Publisitas Pemerintah Pusat, kantor berita, sebagai wakil direktur biro di Departemen Penelitian mereka. Saya juga dianggap sebagai pemimpin, dan tidak menyenangkan terlihat menyalakan kembang api. Keluarga kami juga tidak memiliki tradisi menyalakan kembang api. Xie Huilan berkata dan membuang kilauan itu. Dia mengambil yang baru untuk dinyalakan oleh Dong Suebing. Terakhir kali saya bermain dengan kilauan adalah saat Xiao Hao masih sangat muda. Dia terus menyeretku keluar untuk bermain dengannya di pinggir jalan. Sudah bertahun-tahun, banyak petasan dan kembang api yang dinyalakan. Semua orang di ruangan dan di TV bersorak. Dong Suebing tertawa. Saudari Xie,
Kami telah berpegangan tangan dari tahun lalu hingga tahun ini kami berpegangan tangan selama setahun. Xie Huilan mendorong tangan Dong Suebing yang lain, yang berada di pahanya, menjauh dan tertawa. Kamu juga telah menyentuh pahaku selama 1 tahun. Anda juga telah memanfaatkan saya selama 1 tahun. Catatan penerjemah. Ini video saya mengajak anak anjing saya jalan-jalan. Tolong dukung saya dengan berlangganan salurannya. Setelah tengah malam, ini adalah awal tahun baru. Dong Suebing mendengar suara petasan yang keras di luar dan berlari ke tasnya untuk mengeluarkan kembang api. Dia memberikan setengahnya kepada Sister Xie, dan Xie Huilan mengeluarkan 1 batang. Dong Suebing dengan cepat menyalakannya dengan korek api dan menyalakannya sendiri. Ruang tamu langsung menyala karena kilauannya. Xie Huilan melambaikan kilauannya. Sudah hampir 10 tahun sejak saya bermain dengan ini. Waktu berlalu begitu cepat, benar-benar. Dong Suebing menyalakan kilauan lagi setelah yang dipegangnya selesai terbakar. Apakah kamu tidak bermain petasan saat tahun baru? Dong Suebing akan menyalakan petasan setiap tahun. Saya bekerja di Kementerian Keuangan setelah saya masuk dinas pemerintahan dan sangat sibuk hingga saya tidak punya waktu untuk merayakan tahun baru. Setelah mendapatkan beberapa pengalaman di sana, saya dipindahkan ke Departemen Publisitas Pemerintah Pusat, kantor berita, sebagai wakil direktur biro di Departemen Penelitian mereka. Saya juga dianggap sebagai pemimpin, dan tidak menyenangkan terlihat menyalakan kembang api. Keluarga kami juga tidak memiliki tradisi menyalakan kembang api. Xie Huilan berkata dan membuang kilauan itu. Dia mengambil yang baru untuk dinyalakan oleh Dong Suebing. Terakhir kali saya bermain dengan kilauan adalah saat Xiao Hao masih sangat muda. Dia terus menyeretku keluar untuk bermain dengannya di pinggir jalan. Sudah bertahun-tahun. Ya, kalau begitu, bukankah sebaiknya kamu memberiku hadiah? Dong Suebing berkata dengan malu-malu. Cium aku lagi. Xie Huilan tertawa. Jangan terlalu banyak. Hahaha, kamu telah menciumku tadi. Tidak lagi. Dong Suebing membalikkan tubuhnya perlahan, dan wajahnya menghadap perut Xie Huilan. Wajah dan mulutnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari bagian pribadi Xie Huilan. Dia menutup matanya dan berpura-pura sedang istirahat. Tapi dia mengendus bau badannya dengan hidung dan mulutnya. Bau badan Sister Xie tersedot ke paru-paru Dong Suebing. Xie Huilan tertawa. Bisakah kamu menjaga sikapmu sebentar? Apa yang kamu hirup? Saya tidak mengendus. Saya hanya bernapas. Wajah Dong Suebing memerah. Siapa yang bernapas sekeras kamu? Hah, Xie Huilan tidak tersipu dan menyentuh bibir Dong Suebing dengan ibu jarinya. Berbaringlah dengan benar dan berhenti bergerak. Dong Suebing mengangguk. Tiba-tiba, telepon seluler berdering. Xie Huilan mengulurkan tangan ke meja kopi dan mengangkat teleponnya. Halo Oh Yu Chao, haha, selamat tahun baru juga untukmu, terima kasih. Setelah itu, Xie Huilan menerima beberapa telepon lagi yang mengucapkan selamat tahun baru padanya. Banyak orang suka menelepon sekitar tengah malam. Setelah Xie Huilan mengakhiri panggilan, Dong Suebing tiba-tiba teringat bahwa dia masih tidak berharap ibu Xie Huilan, Han Jing, bahagia. Dia dengan cepat bertanya, Saudari Xie, berapa nomor telepon ibumu? Saya masih belum mengiriminya ucapan tahun baru saya. Tunggu sebentar. Xie Huilan menelepon ibunya melalui telepon.